Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahmani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Wajib bagi kita untuk selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segenap nikmatnya, terutama nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan nikmat taufik. Nikmat kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergerak hati kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Keberadaan kita di majelis ini, kemampuan kita melangkahkan kaki ke majelis ini, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu akan terwujud. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat taufik. Karena kalau kita tidak bersyukur, jemaah sekalian, bukan tidak mungkin Allah akan mencabut nikmat hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut suatu nikmat dari suatu kaum sampai kaum tersebut berubah, yang tadinya taat menjadi tidak taat atau bermaksiat, yang tadinya istiqamah, yang tadinya di atas sunnah, rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu, lambat laun dia hilang dari majelis ilmu atau hilang dari masjid. Ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat mungkin dan maha kuasa untuk mencabut nikmat hidayah tersebut dari dia untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga banyak kita temukan, ya, tidak sedikit orang-orang yang tadinya istiqamah di majelis ilmu, bahkan di atas sunnah, namun hari ini kita tidak tahu di mana mereka. Allah mencabut hidayah sunnah itu dari dada-dada mereka. Bahkan bukan tidak mungkin Allah mencabut hidayah Islam dari hati kita, na'udzubillah, dan itu sudah banyak terjadi. Betapa banyak kaum muslimin yang murtad dari agama Allah tabaraka wa taala. Allah cabut nikmat hidayah itu. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah memberikan nikmat kepada suatu kaum, nikmat secara umum, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Nikmat di atas iman, di atas Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW, nikmat bisa menjalankan ketaatan, nikmat bisa berkumpul di majelis ilmu. Itu semua adalah nikmat, bahkan termasuk nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Allah kalau sudah berikan nikmat tersebut, Allah tidak akan cabut, jemaah. Tidak akan cabut, kecuali jika suatu kaum yang diberikan nikmat tersebut dia berubah. Dia berubah. Tadinya rajin ke majelis ilmu, sedikit demi sedikit dia sibuk dengan dunia.
dia menjauh dari majelis ilmu, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hidayah taufik untuk dia. Akhirnya dia sulit untuk kembali ke majelis ilmu. Na'udzubillah. Akhirnya dia bergabung dengan teman-temannya yang mengajak dia kepada kelalaian dan kemaksiatan, bahkan semakin jauh dia dari hidayah taufik. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia menutup hidupnya di atas kekufuran, na'udzubillah. Yang tadinya Allah sudah berikan kepada dia hidayah sunnah. Maka wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur di samping dengan hati kita mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan amal perbuatan kita wujudkan rasa syukur itu dengan menambah ketaatan. Ya, terus istiqamah menghadiri majelis ilmu, terus istiqamah berupaya untuk berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Itu cara kita bersyukur. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya. Allah akan tambahkan nikmat hidayah taufik di atas hidayah taufik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai pertemuan malam ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh penulisnya selama puluhan tahun. Kitab ini berjudul Fiqhus Sirah, fikih sirah atau fikih sejarah hidup Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia yang pernah dilahirkan ke muka bumi. Ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Ya. Kenapa diberi judul kitab ini fikih sirah? Karena dalam sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah hidup beliau, banyak fikih, banyak pemahaman yang bisa kita ambil. Ya. Dan pemahaman tidak hanya di satu cabang ilmu, bahkan di semua cabang ilmu keislaman kita dapatkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita misalkan kita rutin menghadiri satu majelis ilmu khusus membahas kitab akidah misalkan, di situ kita belajar akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Di majelis yang lain, di ustadz yang lain, kita belajar kitab manhaj. Di situ kita mendapatkan ilmu tentang manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di majelis yang lain dibahas oleh ustadz yang lain kitab tentang adab dan akhlak Rasulullah SAW. Dibahas tentang hadis Rasulullah SAW, dibahas tentang tafsir secara terpisah. Namun kalau kita mempelajari sirah Nabi SAW dengan fikihnya, kita akan mendapatkan semuanya, jemaah sekalian. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW ada pelajaran akidah, ada pelajaran manhaj, ada pelajaran adab dan suluk, ada pelajaran akhlak, bagaimana Rasulullah SAW menyucikan jiwa dan menyucikan hati para sahabat beliau. Bahkan ada pelajaran bagaimana bermuamalah, muamalah Rasulullah dengan para sahabat beliau, bahkan bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan musuh-musuhnya, dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah SAW di Madinah. Melalui sirah Rasulullah SAW kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil bahkan. Melalui sirah Rasulullah SAW, interaksi Rasulullah dan para sahabat, tanya jawab para sahabat bersama Rasulullah SAW, kita bisa belajar akidah, sekaligus kita bisa belajar manhaj, kita belajar hadis Rasulullah SAW, kita belajar adab sekaligus. Allahu Akbar. Ini pentingnya kita belajar sirah, tapi bukan hanya sekedar sirah yang kebanyakan materi tentang sirah itu dibawakan hanya sekedar cerita. Padahal di balik sirah Rasulullah SAW itu syarat akan ilmu yang bermanfaat. Itulah pentingnya fikih tentang sirah. Dan itulah yang insyaallah akan kita pelajari mulai malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang di atas ilmu dan ketaatan, jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keistiqomahan. Yang pertama dibahas dalam kitab ini, dalam muqaddimahnya, penulisnya membawakan beberapa aqwal,
dari salaf tentang pentingnya ilmu tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan fikih, ya. Fikih, pemahaman dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengambil ilmu dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya. Ini yang penting. Jadi bukan hanya sekedar cerita. Ilmu di balik cerita itu, ini yang paling penting. Di sini dibawakan pertama kali ucapan putra dari Al-Husain. Al-Husain kita tahu adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali bin Al-Husain. Jadi Al-Husain punya anak namanya Ali. Ya. Ibnu Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Kunna nu'allimu maghazin Nabi alaihi salatu wassalam kama nu'allimu surata minal Qur'an." Allahu Akbar. Dulu kami belajar dan mengajarkan sirah tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kami belajar tentang itu dan kami mengajarkannya sebagaimana kami belajar dan mengajarkan satu surat Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya salaf memberikan perhatian yang sangat besar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan dinukil ucapan beliau ini dalam kitab ini, dalam muqaddimah, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam ilmu sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat semua ilmu tentang dunia dan akhirat, semua ilmu yang menyangkut kebaikan dunia kita dan akhirat kita, jemaah sekalian. Itu ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau bahkan menyebutkan tidak cukup kita belajar fikih atau belajar cabang-cabang ilmu keislaman yang lain kalau belum kita mempelajari dan mengenal sirah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ra'aitul ishtighala bil fiqhi, aku memandang sibuk mempelajari fikih, ya, hanya sibuk mempelajari fikih, wa sama'il hadis, sibuk mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, ya. La yakadu yakfi fi salahil qalbi, saya memandang hanya sibuk dengan ilmu itu belum cukup untuk menjadikan hati kita ini baik. Ini katanya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Illa an yumzaja bil raqa'iqi wan nadhari fi siyari salafis salih. Kecuali kalau ilmu-ilmu yang tadi, ilmu tentang fikih, ilmu tentang riwayat hadis, kecuali jika ilmu-ilmu tersebut dibarengi dengan ilmu tentang sejarah hidup para as-salaf as-salih, tentang adab mereka, akhlak mereka, bagaimana mereka menyucikan jiwa mereka, bagaimana mereka menghilangkan penyakit-penyakit hati, bagaimana mereka menghiasi hati mereka dengan amalan-amalan hati, bagaimana mereka menghiasi perilaku mereka dengan adab-adab yang mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu kita dapatkan dari sejarah hidup salafun as-salih, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat. Dan salaf yang paling mulia kedudukannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup yang paling mulia adalah sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebagaimana nanti akan dijelaskan, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, sejarah hidupnya itu Allah takdirkan sebagai, ya, penjelas Al-Quran. Sejarah hidupnya Rasulullah SAW menjelaskan semua isi dan kandungan Al-Quran.
Bukan hanya sekedar menjelaskan, bahkan mentatbik. Rasulullah SAW dalam sejarah hidup beliau itu adalah praktek nyata kandungan Al-Quran, isi dan kandungan Al-Quran. Kalau tanpa sirah Rasulullah SAW, niscaya Al-Quran itu hanya sekedar teori, hanya sekedar informasi. Tapi dengan diutusnya Rasul SAW, dan kita tahu kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sejarah hidupnya Rasulullah SAW itu adalah praktek nyata isi dan kandungan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mempelajari praktek Al-Quran, ya sirah Rasulullah SAW. Ya, itu dia. Makanya Ibnul Jauzi mengatakan seperti itu. Hanya mencukupkan diri dengan ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum syariat, dan ilmu tentang riwayat-riwayat hadis, tanpa dibarengi dengan praktek nyata ilmu tentang syariat dan praktek nyata tentang ilmu hadis Rasulullah SAW, itu belum cukup, kata Ibnul Jauzi. Sampai kita mengetahui sirah salafun as-salih, dan as-salaf yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Nanti akan kita jelaskan, melalui sirah Rasulullah SAW kita bisa memahami kandungan Al-Quran. Ayat-ayat yang susah difahami hanya sekedar dibaca, itu bisa difahami dengan mudah kalau kita memahami sirah Rasulullah SAW di balik ayat tersebut, ya, sebabun nuzulnya. Demikian pula dengan hadis Rasulullah SAW. Ada banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang tidak bisa difahami, ya, hanya dengan membaca hadis itu saja. Harus dilihat bagaimana sirah Rasulullah SAW dalam mempraktikkan hadis tersebut. Barulah pemahaman kita tentang hadis komprehensif, sempurna. Ini pentingnya kita belajar tentang sirah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jamaah sekalian, ini disebutkan semua dalam muqaddimah kitab ini. Sebutkan bahwasanya beliau mengkhususkan satu hari untuk mengajarkan sirah Nabi SAW. Bayangkan, padahal beliau spesialis atau spesialisasi keilmuan beliau adalah tafsir. Tentu beliau ahli dalam ilmu hadis, beliau ahli dalam ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu tafsir, karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia ahli fikih dalam agama. Ibnu Abbas. Dan khususnya ajarkan dia, ya Allah, ilmu tentang ta'wil, yaitu ilmu tentang tafsir Al-Quran. Maka jadilah Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya di kalangan para sahabat. Kendati demikian, beliau punya satu pengajian khusus, satu hari khusus mengajarkan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah tentang perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah tabaraka wa taala. Makanya disebutkan oleh muridnya Ibnu Abbas yang hadir di majelisnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, namanya adalah Abdullah bin Utbah. Ini muridnya Ibnu Abbas, salah seorang muridnya Ibnu Abbas yang hadir di majelis Ibnu Abbas. Dia mengatakan, walaqad kunna nahduru indahu. Kami dulu hadir di majelisnya Ibnu Abbas, majelis ilmunya. Fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi. Jadi beliau punya khusus satu waktu, ya, jadwal pengajian lah, ya. Di satu sore khusus beliau membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ilmil maghazi, ilmu tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah tabaraka wa taala. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qad khassasa juz'an min yaumihi li tadrizil maghazi. Bahkan disebutkan Ibnu Abbas mengkhususkan satu hari untuk mengajarkan al-maghazi.
sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Sesungguhnya orang yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau dia pasti akan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah mukjizat beliau. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehebatan dan keindahan sirah hidup beliau. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, fa innahu la sabila ila sa'adati. Beliau mengatakan, wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghaira siratihi lakafa. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya mukjizat selain sejarah hidup beliau, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk menjadikan manusia wajib masuk Islam. Karena melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan bahwasanya apa yang beliau bawa itu adalah ajaran yang paling sempurna, ajaran yang paling hak, ajaran yang paling mencakup semua sendi kehidupan manusia. Bayangkan, ya, dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua hal ada solusinya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qudwah dalam segala hal. Beliau selain jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga seorang suami untuk sekian banyak istri beliau. Kepala rumah tangga untuk sekian banyak istri beliau. Berarti sirah hidup beliau terkait urusan rumah tangga beliau itu adalah petunjuk buat kita, qudwah buat kita, bagi para bapak dan para suami. Selain sebagai nabi dan suami, beliau juga bapak bagi anak-anak perempuan beliau. Ya. Beliau bapak. Beliau juga seorang guru yang mengajarkan para sahabat yang dewasa, yang sudah tua, yang remaja, bahkan anak kecil diajar oleh Rasulullah SAW. Berarti beliau ini adalah teladan pendidik. Di samping itu beliau juga panglima perang. Bayangkan, panglima perang yang mengatur strategi, yang memberikan perintah dan larangan kepada pasukannya. Beliau juga kepala negara. Berarti qudwah dalam masalah politik syar'i, asiyasah syar'iyah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu tentang politik Islam yang syar'i, tinggal lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengelola negara Madinah ketika itu. Yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau bertetangga dengan orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik juga ada. Ya, di utara ada Romawi yang menguasai Syam ketika itu. Ya, luar biasa. Luar biasa. Maka sejarah hidup beliau sendiri itu sudah mukjizat. Kalau seandainya beliau tidak memiliki mukjizat yang lain selain kesempurnaan dan keindahan sirah beliau, maka itu sudah cukup. Sudah cukup menjadi hujjah, kita wajib untuk mengikuti ajaran beliau. Itu kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Baik. Makanya dikatakan oleh para muarrikh, ahli tarikh, ahli sejarah, inna sirata tatbiqun hayyun lil Qur'anil Karim. Sesungguhnya sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah praktek hidup, praktek nyata yang hidup, ya, bagi Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya tidak ada sirah Nabi SAW, maka kita hanya akan mendapati Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, hanya sekedar informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum ada praktek nyatanya. Kita butuh praktek nyata, sehingga kita gampang memahami Al-Quran,
dan mudah untuk meneladani kandungan Al-Quran. Tinggal mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebabnya Allah mempersyaratkan cinta dan ampunannya adalah dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan kita mengetahui tentang sejarah hidup beliau. Bagaimana kita bisa ittiba kepada Rasul kalau kita tidak tahu sejarah hidup beliau? Ya, semenjak beliau dilahirkan, kemudian ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, bagaimana beliau dimusuhi oleh kaum kufar di Makkah, kenapa beliau dimusuhi, apa penyebabnya? Ya. Dari situ kita mengetahui urgensi ilmu tentang tauhid, karena beliau itu diusir dari Mekah gara-gara tauhid, gara-gara memperjuangkan tauhid. Ketika beliau diusir, ya, terpaksa harus hijrah, bahkan para sahabat sampai hijrah ke Habasyah dulu 2 kali. Beliau hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarga, harta benda semua ditinggalkan. Dari situ kita belajar ilmu tentang amalan hati yang namanya kesabaran, mujahadah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sebagaimana yang kita katakan tadi, semua ilmu, semua cabang ilmu tentang Islam ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau akidah ada. Mau ilmu tentang manhaj, apa prioritas dakwah kita, ada dalam sirah Nabi. Mau ilmu tentang tazkiyatun nafs, tentang amalan-amalan hati, ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Wa inna ayya nadhariyatin mahma balagat min as-sihhati wad-diqqah, segala macam ilmu, segala macam teori, sehebat apapun itu, sedalam apapun itu, wa inna ta'liman mahma yakun ra'i'an, segala macam bentuk ilmu yang diajarkan, ya, betapapun hebatnya, wa yaqa'u minan nasi mauqi'al i'jab, sampai-sampai manusia kagum dengan ilmu dan teori tersebut, la yughni, itu belum cukup. La yughni wa la yuthmiru thamarah, dan tidak akan membuahkan buah hasil, tidak akan ada buahnya ilmu dan teori yang hebat itu, tidak. Wala yabqa 'ala ad-dahri illa idza kana lahu man yumathiluhu bi'amalihi, dan ilmu atau teori tersebut betapapun hebatnya, dia tidak akan abadi, tidak akan kekal. Maksudnya tidak akan berlangsung lama, kecuali jika ada yang mencontohkan ilmu tersebut dalam praktek nyata kehidupan. Ya. Wa yad'u ilaihi bi akhlaqihi wa fadailihi. Percuma teori yang hebat, ilmu yang hebat, kalau tidak ada yang mencontohkannya, tidak ada yang mendakwahkannya melalui akhlak dan keutamaan budi pekertinya. Wa yu'arrifuhu ilan nasi bil qudwati wal uswah. Percuma ilmu dan teori yang hebat itu kalau tidak ada yang memperkenalkannya kepada manusia dalam wujud nyata. Oh, begini loh, begini tatbik, praktek dari teori dan ilmu ini. Ini tatbik teori tentang sabar, ini wujudnya, ini praktek nyatanya. Tawakal, konsep tentang tawakal, ini dia contohnya, ada pada Rasulullah SAW. Ilmu tentang ikhlas, bagaimana cara mewujudkannya, ada pada Rasulullah SAW. Beliau adalah qudwah yang paling tinggi, yang paling hebat dalam urusan ikhlas. Ya. Ilmu tentang jihad, bahkan di medan perang, ada pada Rasulullah SAW. Tatbiknya, prakteknya ada pada Rasulullah SAW. Bagaimana bermuamalah, membuat perjanjian dengan musuh, bahkan ya, ada tatbiknya pada diri Rasulullah SAW. Apa yang harus kita prioritaskan dalam dakwah, dalam pengajaran ilmu, ada pada Rasulullah SAW dan sirahnya. Ya. Subhanallah. Nah, itu dia jamaah sekalian. Di sini disampaikan juga
pidatonya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau resmi dibaiat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi Amirul Mukminin itu karena penunjukan langsung dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah beliau resmi menjadi Amirul Mukminin, beliau berkhutbah. Di antara yang beliau ucapkan dalam khutbah beliau adalah innallaha ta'ala nahaja sabilahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan jalannya. Wa kafana bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan kita dengan rasulnya. Apa yang datang dari rasul itu sudah cukup buat kita. Allah yang mencukupkan kita dengan rasulnya. Falam yabqa illa ad-du'a wal iqtida. Maka karena sudah sempurna apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladannya juga sudah ada dan sudah kita ketahui, tinggal hanya dua yang perlu kita wujudkan. Yang pertama adalah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqomahkan di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kata Ibnu Khattab. Kata Umar Ibnu Khattab. Yang kedua kata beliau al-iqtida, tinggal mencontoh, tinggal mengikuti sirah Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengamalkan Al-Quran. Yaitu ungkapan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW disebutkan juga dalam muqaddimah ini, beliau adalah qudwah yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan akhirat dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa taala. Kenapa beliau adalah teladan yang sempurna? Di sini disebutkan walaqad kanat siratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya as-sirah al-wahidah allati jama'at al-khasa'is al-arba'. Allati jama'at al-khasa'is al-arba'. Sirahnya Nabi itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sirah manusia manapun yang paling hebat. Sebut manusia-manusia terhebat yang pernah lahir ke muka bumi ini, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki 4 kekhususan dalam hidup beliau. Yang pertama, kaunuha tarikhiyatan. Yang pertama adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejarah hidup yang nyata, bukan fiktif. Bukan dongeng, betul-betul terjadi. Ini yang pertama. Wajami'atan, dan sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam universal, komprehensif. Maksudnya sejarah hidup beliau itu mampu menjawab semua permasalahan manusia di semua bidang kehidupan. Permasalahan ekonomi ada jawabannya dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan politik juga demikian. Politik yang syar'i mana yang tidak syar'i ada dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah hukum syar'i ada. Masalah akidah, manhaj ada dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan rumah tangga ada teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan pernikahan sampai urusan talak, cerai ada. Urusan bagi warisan, bagi harta sehingga tidak menimbulkan sengketa antar keluarga, ada contohnya dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Semuanya ada. Kemudian yang ketiga adalah kamilah
sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Tidak ada kurang, tidak ada cacatnya. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Ini sempurna. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Maka kalau mencari petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti yang akan dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang kurang, sesuatu yang bahkan mendatangkan mudarat. Ya. Yang keempat adalah amaliyah. Amaliyah. Semua yang Rasulullah ajarkan, semua ayat Al-Quran yang beliau baca, itu semuanya beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Ada wujud nyatanya. Jadi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ngomong. Ya. Ini empat ini hanya ada pada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebut manusia manapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan orang kufar yang dikatakan pemimpin paling hebat, ya, tidak memiliki empat hal ini, tidak punya. Ya, disebutkan di sini lima sebab kenapa mempelajari sirah itu sangat penting, bahkan boleh jadi wajib hukumnya bagi kita. Ya, wajib hukumnya di zaman ini terutama. Ya. Ahamiyatu dirasati siratin nabawiyah. Urgensi atau sisi betapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anna Allah jalla sha'nuh amarna fi tanzilihi bitadwini sirati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak secara eksplisit, tidak secara sekalipun dalam bentuk isyarat, sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk membukukan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada diri Rasul itu ada uswah, ada hasanah, ada uswah, ada teladan yang baik. Ya. Teladan yang baik ini untuk apa? Untuk sekedar jadi bangga-banggaan atau untuk diamalkan jamaah? Untuk diikuti dan diamalkan. Tentu untuk diikuti dan diamalkan. Rasulullah dijadikan sebagai teladan ini, ya, bukan hanya untuk dikenang, ya, bukan, untuk diikuti petunjuk beliau, dijadikan teladan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna kalau kita tidak mengenal sirah hidup beliau? Ya. Maka ayat ini secara tidak langsung sebenarnya memerintahkan kita untuk mempelajari, membukukan, meriwayatkan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi penting dari mempelajari sirah. Yang kedua, nadrusu sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaha siratun a'zamu rajulin 'arafathu al-bashariyah. Kita mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sirah beliau itu adalah sirah manusia yang paling agung yang pernah dikenal dalam sejarah. Ya, kalau di perkuliahan misalkan belajar tentang sejarah, banyak kita belajar sejarah tentang tokoh-tokoh orang kafir. Ya. Sampai kita kenal kapan dia lahir, di mana dia tinggal, siapa ibu bapaknya, apa saja karya tulisnya. Ya, banyak yang mempelajari tersebut. Bahkan tulisan-tulisannya, ucapan-ucapan tokoh-tokoh kufar itu disebarkan, dijadikan apa istilahnya? Prinsip. Dijadikan apa ya? Slogan. Nah, apalagi
sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling hebat, yang paling agung. Aib jemaah sekalian. Kita mengenal tokoh-tokoh kufar, kita hafal nama mereka, bahkan kita tahu karya-karya mereka, kita tahu prinsip-prinsip hidup mereka, tapi kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sirah beliau kita tidak mengenal. Na'udzubillah, itu aib bagi seorang muslim. Aib. Padahal kita akan ditanya nanti di kubur. Salah satu pertanyaan malaikat di kubur apa? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Ini para ulama menjelaskan tidak bisa orang akan menjawab pertanyaan yang sederhana ini. Kelihatannya sederhana, siapa nabimu? Tidak bisa orang akan jawab kalau selama di dunia dia tidak mengenal Rasulullah SAW dengan sebenar-benar pengenalan, dan dia tidak menteladani Rasulullah SAW. Tidak bisa. 3 pertanyaan kubur itu jamaah sekalian, tidak bisa kita jawab dengan hafalan, tidak bisa. Sekarang kita hafal, atau mungkin kita bawa contekan, kita masukkan ke dalam, kita berwasiat, tolong masukkan contekan ini, ya. 3 pertanyaan kubur ini jawabannya tolong masukkan ke kain kafan saya. Tidak bisa jamaah sekalian. Para ulama menjelaskan 3 pertanyaan tersebut, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, hanya bisa dijawab dengan akidah, hanya bisa dijawab dengan amal saleh, ya, yang mengikuti semua konsekuensi dari 3 pertanyaan tersebut. Marrabbuka harus mewujudkan tauhid. Wa madinuka harus menjalankan syariat Islam, membuang jauh selain syariat Islam. Wa man nabiyuka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dengan sempurna kalau kita tidak tahu sirah beliau. Makanya orang yang tidak tahu sirah Nabi SAW, ya, sulit dia untuk menteladani Nabi. Orang yang tidak bisa menteladani Nabi, sulit dia akan menjawab pertanyaan waman nabiyuka. Ini penjelasan para ulama. Ya. Yang ketiga jamaah sekalian, wa nadrusus sirata li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya jelaskan tadi, kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memahami kitabullah dengan sebenar-benar pemahaman, dengan pemahaman yang benar. Ya, karena banyak pemahaman yang menyimpang tentang Al-Qur'an. Apalagi di zaman ini, zaman fitnah, zaman syubhat yang dihiasi dengan syahwat. Tanpa kita mengenal sirah Nabi dan bersama para sahabat beliau, sulit kita akan memahami Al-Quran, bagaimana mempraktekkan Al-Quran dengan baik dan benar, sulit. Ya. Saya berikan contoh sederhana, misalkan di sini tidak disebutkan dalam kitab ini, ya. Namun saya tadi kebetulan sempat menulis, misalkan contoh sederhana. Ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah." Sesungguhnya timur dan barat itu semua adalah milik Allah. Ya, kerajaan timur dan barat, termasuk utara selatan, ya, itu semuanya milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, kalian sedang menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini banyak disalahfahami, terutama oleh orang-orang sufi. Kemana kita menghadap, di situ kita menghadap wajah Allah, berarti Allah di mana-mana katanya. Nah, dengan mengetahui sirah Rasul, kita lebih mudah untuk memahami ayat ini, pemahaman yang benar. Karena ayat ini terkait dengan tahwilul qiblah, sejarah tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah, Ka'bah. Dulu ketika Allah menurunkan perintahnya kepada Rasulullah SAW, memerintahkan beliau dan para sahabat, wahai Muhammad SAW, wahai orang-orang beriman, ya, berbaliklah kalian ketika sholat, karena sekarang kiblatnya sudah berubah. Ya, dulu menghadap utara. Rasulullah dan para sahabat dulu menghadap utara kalau sholat, karena kiblatnya adalah Palestina, Baitul Maqdis yang ada di Syam di sebelah utara.
Disuruh putar balik menghadap ke Makkah, ke selatan. Nah, muncul fitnah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menghembuskan fitnah ini. Ini ada apa ini? Muhammad ini bikin ajaran baru. Ya, dia menyeleweng dari ajaran bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian diperintahkan untuk menghadap ketika sholat, kalian sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena timur dan barat itu semua milik Allah. Semua milik Allah. Ya. Bisa tangkap ini ya, jamaah sekalian ya. Dengan memahami kejadian di balik apa yang Allah turunkan ini, kita lebih mudah untuk memahami makna ayat Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Tidak bisa kita pahami dengan benar kecuali kalau kita melihat sejarah di balik turunnya ayat tersebut, dan itu harus dengan mempelajari apa? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat. Ayat ini juga terkait dengan perubahan kiblat. Karena para sahabat ketika itu berkeluh kesah, ya Rasulullah, bagaimana dong sholat kita ketika kita dulu menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah diterima oleh Allah atau tidak? Jangan-jangan tidak diterima lagi, batal. Karena sekarang kiblatnya berubah. Allah menurunkan ayat apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya adalah salat kalian yang ketika kalian dulu menghadap ke Palestina. Allah akan tetap hitung pahalanya. Itu maksudnya. Sekaligus menunjukkan bahwasanya amalan anggota badan, amalan salat adalah bagian dari iman. Itu lihat bagaimana ahlus sunnah, ahlul ilmi, para ulama memahami ayat ini berdasarkan sirah Nabi SAW. Jadi salah satu manfaat terbesar kita mempelajari sirah Nabi SAW adalah kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Ini yang paling penting. Ya. Mungkin hanya ini jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, taufik untuk istiqomah mengikuti majelis ilmu. InsyaAllah kita akan terus mengkaji kitab ini insyaallah ya. Sirah kehidupan Rasulullah SAW semenjak beliau dilahirkan, diutus menjadi nabi, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kitab ini tidak hanya sekedar berbicara tentang cerita hidup Rasulullah. Di sini akan diambil dari cerita hidup Rasulullah SAW pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang manhaj, pelajaran tentang adab, akhlak, bagaimana menyucikan jiwa dan seterusnya. Ya, jadi sekali kita belajar banyak ilmu yang kita dapat insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.